Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi dalam kajian ilmu yaitu kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Ini di bab-bab terakhir ya. Ini insyaallah sudah kita selesaikan seluruh hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawiyah ini. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-41. An Abdillah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadisun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Hadis yang ke-41 dari sahabat Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya cenderung untuk mengikuti apa yang datang dari aku. Maksudnya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jalan yang harus kita lakukan adalah kita harus menundukkan semua keinginan, semua semua harapan hanya tunduk patuh terhadap Allah dan Rasul. Itu baru kita akan sempurna iman kita. Jadi tidak pantas kalau ada orang yang beriman itu tidak nurut, tidak tunduk terhadap apa yang telah diatur oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Ya. Dan sebagai orang beriman kepada Allah harus yakin yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu pasti akan membawa kebaikan buat manusia. Ya, jadi nggak usah kita otak-atik lagi pakai logika, pakai akal kita. Ya, karena apa? Karena nggak mungkin akal kita lebih hebat dari aturan Allah. Tidak mungkin logika kita lebih canggih daripada aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi apa yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Walaupun ya, aturan-aturan Allah kadang kok nggak masuk logika, kadang kok nggak rasional. Jangan ditolak ajarannya. Kalau ada ajaran Allah yang kelihatannya nggak rasional, nggak masuk akal gitu, belum tentu ajarannya yang salah. Mungkin akal kita yang belum memahami ajaran itu yang sesungguhnya. Saya mau ambil contoh ya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh sunat, ya, ya, Nabi Ibrahim langsung menjalankan sunat itu atau khitan. Ya, saat itu belum ada penelitian loh. Saat itu belum ada riset. Apakah khitan itu baik buat manusia? Belum ada risetnya, belum ada penelitian. Tapi Ibrahim langsung yakin ini perintah Allah dan Ibrahim pun menjalankan. Dan akhirnya perintah khitan kepada Nabi Ibrahim ini menjadi perintah wajib buat seluruh umat Islam. Dan ketika diriset, ya, ternyata apa? Khitan buat laki-laki itu ada dimensi medikal. Ya. Ini mau dianalisa oleh dokter yang bukan Islam sekalipun, pasti semua dokter itu akan menerima riset, ya, yaitu tentang khitan. Kenapa diperintahkan buat kaum laki-laki? Ternyata ini ada dimensi medikal, ini baik buat kesehatan. Bahkan di Amerika sendiri, itu mayoritas bukan orang Islam, tapi laki-lakinya 99% itu dikhitan. Ketika ditanya, kenapa Anda khitan? Ya, jawabannya apa? Loh, ini baik loh buat kesehatan. Inilah bukti bahwa aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul-Nya itu tidak ada yang tidak memberikan hikmah, tidak memberikan manfaat buat manusia. Ya. Ini sesuai dengan Al-Quran, yaitu di surat Al-Ahzab, surat 33, ayat yang ke-36.
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Coba kita renungi surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36 itu. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki, tolong dicermati. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan tidak pantas bagi mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan aturannya, kemudian orang-orang itu mencari pilihan lain selain yang telah ditetapkan, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau betul-betul kita orang beriman kepada Allah, nggak usah ngeyel, itu bahasa yang paling gampang itu. Nggak usah ngeyel, nggak usah mengotak-atik, tidak usah agama itu dicocok-cocokkan sama akal. Jadi kalau yang cocok sama akal baru, wah ini saya ikuti nih. Kalau ini enggak nih, kenapa? Ini enggak cocok sama akal saya. Loh, kalau agama masih dicocok-cocokkan sama akal, kenapa enggak akal aja yang jadi agama? Ya. Jadi kenapa Allah turunkan agama? Itu karena untuk membimbing akal manusia. Supaya akal manusia jangan lebih hebat dari agama. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa buka di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 71-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'adzim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkan dengan ucapan yang benar, dan Allah akan memberikan balasan. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka pasti orang itu akan mendapatkan kemuliaan, kemenangan yang sebenar-benar. Jadi kalau kita mau mendapatkan iman yang baik, iman yang sempurna, maka kata Rasulullah, hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bi. Maka tidak ada cara lain kecuali kita harus menundukkan diri untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ambil contoh. Rasulullah menyuruh kita untuk senyum. Kan sangat sederhana kan? Hanya senyum, nggak pakai modal lagi. Ya, tapi buat orang sakit gigi ini susah banget itu untuk senyum itu. Kalau ada orang susah senyum berarti sakit gigi dia. Tetapi kok 10 tahun ya mungkin ya sakit giginya 10 tahun. Jadi jangan berburuk sangka itu. Ya, jangan bilang ini orang sombong nih nggak mau senyum. Kalau sakit gigi kan bisa jadi dia susah senyum. Ketika Rasulullah menyuruh kita untuk senyum, bahkan Nabi mengatakan apa? Wa tabassamuka ala wajhika akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi kalau kita nggak bisa sedekah dengan uang, nyengir saja, ya, senyum saja. Ya, tapi ini harusnya diamalkan kalau ketemu teman, suami sama istri, ya, senyuman nggak apa-apa. Tapi kalau pengemis datang ke rumah, ya jangan pakai senyum. Nanti jangan ngomong, kan senyum seperti sedekah. Pengemis bilang, aku nggak butuh senyummu, tapi aku butuh uang. Jadi harus tahu tempatnya itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata senyum itu ada dimensi medikal, baik buat kesehatan. Ya, di negara-negara maju, senyum itu sudah dijadikan terapi untuk pengobatan. Karena ketika orang itu stres, susah senyum. Ketika senyum berarti sudah rileks. Ketika sudah rileks, saraf-saraf itu, maka itu secara tidak langsung akan pelan-pelan menghilangkan penyakit. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dan ini juga ditulis di kitab-kitab hadis yang lain dengan sanad yang sahih juga. Kemudian hadis penutup kita, ya, hadis yang terakhir ini, hadis yang ke-42, an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala ya ibna Adam innaka ma ta'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma ta'utani, andai kalian berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu lak, aku akan mengampuni engkau. Alama kana minka wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apa dosamu itu.
Inilah jaminan Allah bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Asal kita berusaha untuk bertaubat sungguh-sungguh dan kita tidak mengulangi lagi. Ya. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah pernah bersabda, ketika ada orang berbuat dosa, Allah itu memanggil-manggil orang yang berdosa itu. Dipanggil untuk apa? Supaya mau kembali kepada jalan Allah. Allah menunggu orang yang berdosa itu supaya memperbaiki diri. Bahkan ketika orang itu mau bertaubat dari dosa-dosa itu, maka Allah mencintai orang itu melebihi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tiba-tiba anak itu kembali ke pangkuan ibu itu lagi. Seperti itulah Allah senangnya kepada orang yang pendosa. Tetapi orang pendosa itu mau kembali kepada Allah. Yang Allah nggak suka itu kalau orang itu merasa paling suci. Itu Allah nggak suka malah. Ketika ada orang merasa diri paling benar, itu Allah nggak suka. Karena nggak mungkin manusia itu nggak punya salah. Nggak mungkin manusia itu tak berdosa. Ya, hanya malaikat yang dijamin nggak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya ibna Adam, lau balagot dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, ini Allah melanjutkan di hadis kudusinya, wahai manusia, wahai anak Adam, andai dosa-dosamu itu sampai ke langit. Maksudnya sampai memenuhi langit. Tumastaghfartani. Kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan mengampuni. Jadi andai dosa kita ini sampai sundul langit, asal kita bertaubat, Allah akan mengampuni dosa kita. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqaitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kalian datang kepadaku dengan membawa dosa ya sebesar bumi ini, summa laqaitani. Kemudian kalian bertemu sama aku, la tusyrik bi syai'a. Kalian enggak musyrik kepadaku. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan mendatangimu dengan memberikan maghfirah, memberikan ampunan. Asal dengan catatan ya, dosa kita tidak dosa musyrik. Itu tolong dicatat ya. Kalau dosa musyrik tidak ada ampunan. Itu berdasarkan surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dunan dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa musyrik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Ya, ada dua waktu di mana Allah tidak mengampuni dosa-dosa manusia. Waktu pertama apa? Saat nyawa sudah di tenggorokan. Baru bertaubat itu nggak akan diampuni sama Allah. Apa dalil hadisnya? Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa hambanya kalau bertaubatnya, nyawanya sudah ada di tenggorokan, yughargir. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan menerima taubat hambanya ketika matahari sudah keluar dari ufuk barat. Jadi nanti tanda hari kiamat, matahari itu enggak keluar dari ufuk timur. Matahari akan keluar dari ufuk barat. Dan saat itu masih ada kehidupan. Maka saat-saat seperti itu, matahari sudah keluar dari ufuk barat. Kok orang itu bertaubat kepada Allah? Taubat itu sia-sia, enggak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu jangan tunggu taubat harus nunggu nyawa di tenggorokan. Dan jangan tunggu bertaubat, matahari sudah keluar dari ufuk barat. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, semoga Allah akan mendatangkan ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hadis ini rawahu At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun, dan hadis ini derajatnya adalah hadis yang hasan dan sahih. Pemirsa DFTV, alhamdulillah kita hari ini telah menghatamkan satu kitab hadis, yaitu Arba'in Nawawiyah. Maka sebelum saya sudahi kajian ini, kita ngalap berkah, kita mengambil berkah dari ulama yang mengarang kitab ini. Kita khususkan Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Al-Alim Muhammad Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Kita
Doakan yang mengarang kitab ini semoga Allah alirkan setiap kitab yang dikaji, ya, semoga ilmu-ilmu ini akan dialirkan kepada yang membuat kitab ini dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang pecinta ilmu. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat kepada kami, ya Allah. Dan berikan kefahaman kepada agamamu, kepada ajaran-ajaranmu, ya Allah. Dan setelah kami sudah faham, berikan kemudahan kami untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kami fahami, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Jadikan kami semua termasuk ahlul Qur'an. Orang-orang yang pecinta Al-Quran. Mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, mampu membacanya, dan juga mampu mengamalkannya, ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami kaji, yang kami bacain, akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Jadikan Al-Quran menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran menjadi syafaatmu, pertolonganmu di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami. Berikan ketaatan kepada kami. Berikan kesehatan kami. Dan berikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi sisa-sisa hidup yang penuh manfaat, yang penuh keberkahan. Bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar. Mampu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke majelis-majelis ilmu, ke masjid, dan juga ke tempat-tempat ibadah, ya Allah. Dari mulai hari ini, sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami mengembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah. Agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami sadar, kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Ampuni, ya Allah, dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu, dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan ampunan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, akhir dari kajian ilmu kita, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga kita bisa mengambil keberkahan dari kitab ini. Dan atas nama pribadi, kepada semua jamaah, saya mohon maaf apabila selama kajian mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada candaan-candaan yang tidak pada tempatnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya yakin orang yang paling banyak salah itu orang yang banyak ngomongnya. Yang paling banyak ngomong kan ustadz itu. Maka mohon dibukakan pintu maaf apabila selama kajian ada kekurangan, ada kekhilafan. Kalau ada kebenaran, semata-mata datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, itu semata-mata dari kebodohan saya sendiri. Ma'asoba min hasanatin faminallah, wa ma'asoba min sayiatin famin nafsi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ila liqa' fi amanillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.